persoalan sosial di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, sebagian besar pabrik-pabrik di kota-kota besar tutup. Perbankan sebagian juga merumahkan karyawan. Belum lagi yang lain. Dalam hitungan pemerintah, dalam situasi COVID seperti ini, hanya pertanian yang mampu bertahan. Maka bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, beratnya ekonomi kita. Maka menjadi persoalan lain, menjadi ujian yang terberat juga dalam rumah tangga kita. Yang dulunya penghasilan suami kita baik, begitu COVID menjadi menurun penghasilan itu. Akan diuji kesabaran istri kita untuk menerima penghasilan yang pas-pasan itu. Makanya saya sampaikan kepada keluarga, begitu saya diundang menyampaikan ADG dan seterusnya, dalam situasi COVID seperti ini, hanya dua yang perlu kita punya. Satu beras, yang kedua garam. Lamun tuh beli beras kerja garam aman hidupnya dulu. Lamun kanduk mana daun ambon kan jadi kanduk bau enak. Tetapi kalau beras dan garam kita tidak punya, maka cukup berat ekonomi kita ini. Apalagi di kota-kota besar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lihat pengumuman pemerintah, jumlah korban yang meninggal karena COVID hampir 250.000 jiwa di Indonesia. Tapi di kota-kota besar tidak bisa kita bayangkan berapa orang yang meninggal karena kelaparan, kehilangan pekerjaan. Sekarang ini adik saya Imam, anak saya Imam, di samping Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kalian, akan datang ujian-ujian itu kepada kalian berdua. Seringkali kadang-kadang kita laki-laki menuntut pasangan kita sempurna, sementara kita ini tidak mampu menjadi teladan yang baik bagi rumah tangga kita. Maka seorang laki-laki ketika dia menikah, standar yang paling kecil itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Maka seorang laki-laki menjadi pemimpin dalam ukuran yang paling kecil itu adalah dia harus menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Imam, namun tebin-tebin, imam, kamu boleh kesana kemari saja tanpa ada yang mengingatkan. Harus pulang jam sekian, tidur jam sekian dan seterusnya. Sekarang ada istrimu yang menelpon kamu, maka menjadi terbatas kebebasan itu. Sebetulnya begitu ada yang mengontrol kita, arah hidup kita semakin baik. Ketika tidak ada yang mengingatkan kita, sesungguhnya di depan sana tidak jelas hidup kita akan kemana. Yang kedua, Imam, kamu butuh waktu untuk belajar saling menyelami dengan pasangan kamu. Ketika kamu pacaran kemarin, terlihat istrimu begitu sempurna dan terlihat kamu juga begitu sempurna. Begitu menikah, maka akan teruji kekurangan dan kesempurnaan itu. Ternyata kebiasaan buruk kamu seperti ini, kebiasaan buruk pasangan kamu seperti ini. Maka itu kadang-kadang menjadi bibit pertengkaran kita dalam rumah tangga kita. Kita laki-laki menuntut pasangan kita menjadi pasangan yang sempurna, pada kita sendiri juga sangat tidak sempurna untuk pasangan. Tapi itulah hebatnya Allah. Dipertemukan kita dua kekurangan yang berbeda ini, begitu kita sabar menerimanya, maka insya Allah rumah tangga kalian menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya menikah dengan istri saya dari Jawa Barat. Lamun masih sekitar pulau gitu ya, saya anggap biasa lah. Walaupun saudara saya dari timur, kemudian adik saya perempuan, ini dari Karangpulen, gitu ya? Oh, Tanjung Karang, ya, dekat rumah saya lah, jadi kita sekarang ini satu pulau. Saya dulu ketika pacaran juga melihat istri saya, oh tidak ada kekurangannya. Ketika saya jalan-jalan dengan dia, pagi hari segala macam, terlihat indah cara kita jalan-jalan itu. Tetapi akan teruji pasangan kita itu setelah semuanya berubah. Berdua anak segi, arak perubahan terus gitu. Berdua anak dua, wah jarang mandi, nondok gitu. Berdua anak telu, yang ngomel-ngomel lo besi-besi lo itu. Besi kerembeng si anaknya, dia kelema-lema itu ngedang kuping, dia penyambah teman. Hasil serupai Bapak Ibu Saudara sekalian, laki-laki di dunia sasak ini adalah raja bagi perempuan. Kalau kita hitung mana lebih berat pekerjaan laki-laki dengan perempuan, jauh lebih berat pekerjaan perempuan di sasak ini. Begitu bangun pagi perempuan menyapu. Setelah menyapu maka dia memasak air untuk buat kopi suaminya. Siangan sedikit dia memasak untuk sarapan siang suaminya. Siangan sedikit dia mencuci baju suaminya. Sampai sore tidak selesai pekerjaan perempuan itu. Belum lagi punya anak 1, 2, dan 3.
Maka kita laki-laki kalau dihitung berat pekerjaan kita dengan perempuan, laki-laki bangun pagi hanya bersiul, kemudian meminta kopi, terlambat istri membuatkan kopi, menjadi kesalahan dalam rumah tangga kita. Wada'u syai'in fi ghairi mahalli. Jadi orang yang zalim itu adalah orang yang tidak pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di tengah-tengah kesibukan istri kita seperti itu, kita tuntut istri kita lagi dengan beban yang berat. Tidak mungkin istri kita bekerja seperti robot. Ya emangnya? Namun masalah penghasilan kepeng kadang-kadang turun naik. Kadang-kadang sewaktu-waktu besar penghasilan, sewaktu-waktu kecil penghasilan. Tetapi tidak boleh penghasilan itu juga menjadi alasan kita untuk kadang-kadang kita menjatuhkan talak kepada istri kita. Saya baca di berita kemarin, ini dia kepanjangan kalau saya nih. Dia kepanjangan inilah. Jadi pengantin sudah tidak tahan ini. Jadi masih panjang yang bisa ceritakan saudara-saudara sekalian. Jadi kami yang hadir ini imam adalah tidak hanya sekedar menyaksikan pernikahanmu, tetapi juga mendoakan rumah tangga kalian menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah. Dulu guru saya di Pancor mengingatkan kepada kami, begitu kita belum menikah maka hanya dua orang tua kita, ibu dan bapak kita. Begitu kita menikah maka menjadi 4 orang tua kita. Berlaku adilah kepada semuanya. Kalau ada pertengkaran dalam rumah tangga, jangan yang perempuan melaporkan suami, jangan kita laporkan kepada orang tua kita, tetapi minta nasihat yang bijak kepada mertua kita. Begitu juga imam, kalau ada kekurangan istrimu, maka minta nasihat yang bijak kepada mertuamu. Semua keluarga terlibat untuk memberikan nasihat kepada rumah tangga kalian. Sekali lagi mudah-mudahan, dan insya Allah rumah tangga kalian menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.